Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat ya, anak-anakku semua. Kita mulai hari ini sesi pertama matematika. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal TKA. Nah, langkah lebih baiknya sebelum itu kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, Bu Lintang mau mengingatkan kembali TKA kan sebentar lagi ya. Kalian TKA itu awal November, berarti kira-kira kurang 1 bulan. Kita anggaplah 1 bulan ya. Mungkin 40 harian, karena sekarang masih tanggal 22. Tapi kan nanti kalian akhir Oktober itu juga ada kegiatan simulasi, ada kegiatan sidang PKL ya. Makanya harus dimulai dikebut belajarnya dari sekarang karena sudah lumayan mepet waktunya. Untuk matematika sendiri ada kurang lebih 3 kalau nggak salah. 3 materi lagi yang perlu kita ulang, kita dalami lagi yaitu trigonometri, data atau statistika, sama nanti ada peluang. Untuk hari ini, Bu Lintang akan membahas tentang trigonometri dulu. Oke. Untuk trigonometri sendiri, ada beberapa materi yang kemungkinan akan muncul di TKA, yaitu tentang perbandingannya, kemudian aplikasinya yang meliputi sudut elevasi sama sudut depresi, kemudian mungkin juga ada identitas. Nanti sekalian saya sampaikan identitas-identitas dasar. Juga ada relasi sudut. Nah, ini kebanyakan sudah kalian pelajari di kelas 10. Trigonometri yang sering muncul itu antara lain sinus, kosinus, sama tangen. Sebelum ke soal, Bu Lintang remind dulu tentang materinya, perbandingan trigonometri. Nah, seperti yang kita sudah pelajari bersama, terutama untuk kalian di kelas 10 berarti ya. Perbandingan trigonometri itu kan awalnya dia ada di segitiga siku-siku. Yang sangat Bu Lintang tekankan kalian harus bisa mencari mana sisi depan miring sama samping. Itu wajib ya. Wajib harus bisa. Kalau mencari penamaan sisi depan samping sama miring, itu patokannya ada di sini. Ada di sudutnya. Jadi harus menentukan sudut mana dulu. Sisi yang ada di depan sudut itu adalah sisi D, sisi depan. Sedangkan sisi yang ada di sampingnya sudut itu adalah sisi samping. Nah, kalau sisi miring sendiri dia adalah hipotenusanya segitiga siku-siku. Jadi sisi miring itu tetap tetap sebagai hipotenus. Nah, untuk perbandingannya ada 3. Untuk awalannya ada 3 yang sering dipakai, yaitu sin kostan. Nah, sin kostan itu adalah penamaan untuk masing-masing perbandingan sisi segitiga siku-siku. Di segitiga ini kan ada sisi AB, ada sisi AC, dan ada sisi BC. Ketika AB dibandingkan dengan AC, yang mana berarti sisi D dibandingkan dengan B, dia akan bernama perbandingan sin atau sinus. Sedangkan kalau sisi BC dibandingkan dengan AC, sisi samping dibandingkan dengan miring, dia akan dinamakan kosinus. Dan yang terakhir, sisi AB, sisi BC, depan samping, dia akan bernama sisi tan. Kalian harus bisa ini dulu, wajib ini kalau di trigonometri ya, untuk penamaan perbandingan sisinya harus bisa. Nah, kemudian dari sin cos tan itu ada perluasannya. Jadi ketika perbandingannya dibalik, dia akan mendapatkan penamaan trigonometri baru, yaitu kosek, sek, sama kot.
Kosek, sek sama kot. Kosek itu diketahui 1/sin. Maka dia perbandingannya mi D. Jadi kebalikannya sin. Kalau sin itu demi, kosek itu mi D. Samping, sorry, miring per depan. Kalau kos, jadinya misa, miring per samping. Begitu juga dengan kot. Kot kebalikannya tan, maka samping depan. Ini ya, jadi itu adalah 6 perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Cuma memang yang paling sering muncul itu adalah sin cos tan. Jadi kalian Bintang rasa cukup menghafalkan sin cos tan untuk cosec, sec, dan cot itu kebalikannya sin cos tan. Dan diketahui juga ini tan itu adalah perbandingan sin per cos. Kalau kita lihat dari sisi sin itu kan perbandingannya depan per miring. Sedangkan cos itu perbandingannya samping per miring. Nah, ini kalau dibagi jadi demi per sami, dia akan jadi desa. Desa ini kan perbandingannya tan. Makanya tan bisa dituliskan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan alfa sebagai nama sudutnya, sudut yang ditetapkan untuk mencari perbandingan trigono. Oke, itu awalan untuk perbandingan trigono. Jadi wajib bisa menemukan sisinya ya. Nah, lanjut. Kalau sudah tahu penamaan sisi, ada juga yang dinamakan dengan sudut istimewa. Ini sebelumnya kalian juga pasti sudah pernah menemukan sudut 0, 30, 45, 60, 90. Nanti kalau masuk kuadran 2 ada 120, 135, dan seterusnya itu disebut sudut istimewa. Nah, kenapa kok disebut sudut istimewa? Karena dia bisa didefinisikan dengan cukup jelas. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan seterusnya. Sudut selain ini bukan berarti tidak punya nilai. Tetap punya nilai, tetapi nilainya itu kemungkinan besar bilangan irasional. Bilangan yang komanya banyak. Sebenarnya sama kayak setengah akar 2. Setengah akar 2 ini kan kalau dijadikan dalam bentuk desimal, dia koma banyak nih. Tapi masih bisa didefinisikan dengan bentuk yang cukup sederhana. Makanya disebut sudut istimewa. Nah, ini Bu Lintang sarankan kalian kalau bisa hafal ya, kalau bisa hafal sin kostan aja. Minimal sudut kuadran 1 atau 0 sampai 90. Jadi minimal kalian tahu di kuadran 1. Karena kalau kalian bisa menghafal itu, yang lain mengikuti nanti. Mengikuti. Tinggal mengikuti aja. Nah, tips untuk menghafalnya, kalian lihat polanya. Jadi sebenarnya untuk sudut sin itu adalah kalian setengah dengan akar 0 sampai setengah dengan akar 4. Itu polanya. Jadi dapat 0 dari mana? Dari setengah kali akar 0. Karena kan 0, supaya dia dapat 0. Dapat setengah dari setengah kali akar 1. Akar 1, 1. Makanya setengah kali 1, setengah. Kemudian setengah akar 2, karena akar 2 tidak bisa diangkat dengan sederhana, dia tetap ditulis akar 2. Begitu juga dengan akar 3, 1 diperoleh dari setengah akar 4. Akar 4 kan juga setengah kali 2, 1.
Jadi itu cara mengingatnya. Kemudian setelah ketemu sin, untuk ketemu cos itu cukup kebalikannya sin. Kebalikan sin. Jadi kalau sin dimulai dari nol, cos dimulai dari satu. Jadi mundur. Satu setengah akar tiga, setengah akar dua, setengah nol. Itu untuk cos. Nah, untuk tan, kalau kalian belum hafal, bisa dihitung dengan perbandingan yang tadi. Tan itu kan diketahui sin per cos. Maka kalau ada tan nol, itu sin nol per cos nol. Sin nol nol, cos nol satu, nol per satu, nol. Itu cara mengingatnya. Sama dengan yang ini, kalau tan 30 berarti sin 30 per cos 30. Setengah per setengah akar 3. Ini kan sebenarnya satu per akar 3. Ya. Cuma karena di bilangan pecahan, akar itu tidak boleh muncul di penyebut karena nanti akan tidak sederhana, maka dikalikan dengan akar sekawan. Taruh mana ya sini? Satu per akar tiga, akar sekawannya akar tiga per akar tiga, makanya diperoleh sepertiga akar tiga. Menyederhanakan akar ini juga ada di materi eksponen ya, bilangan akar. Sudah ketemu di kelas 10. Sama yang ini, kalau tan 45 setengah akar 2 per setengah akar 2, maka dia ketemu satu. Jadi tinggal bagian ini yang saya kasih tanda bulat sama ini. Soalnya kan sin per cosnya. Sin per cosnya ketemu satu. Akar 3 juga diperoleh dari satu per 2. Akar 3, satu per 2. Setengah bagi setengah satu tinggal akar 3. Ini tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Sebenarnya tidak terdefinisi ya kalau dari bilangan. Itu diperoleh dari satu per 0. Semua bilangan kalau dibagi 0, kecuali 0, itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Atau kalau digambar di grafik, grafiknya itu menuju ke tak hingga. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Sudut istimewa. Jadi itu ya nak, yang wajib harus kalian hafal kalau bisa. Dan Bu Lintang kasih tri- tips and trick sih. Tips and trick juga menghafalnya seperti apa, biar gampang diingat. Ini di materinya saya cantumkan juga sudut istimewa sin kostan kosek sekotan secara lengkap dari kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti silahkan dipelajari. Nah, tadi kenapa Bu Lintang menekankan setidaknya hafal kuadran satu? Karena dia sebenarnya pengulangan. Kayak yang sin ya, kita lihat ya. Nol, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nanti kembali lagi mengulang. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, nol. Habis itu nanti muncul negatif. Karena grafiknya sin, kostan, dan teman-temannya itu berupa pengulangan. Kalau grafiknya sin kan seperti ini. Grafik sinus. Nah, ini grafik sin. Dia dimulai dari nol, titik tertingginya satu. Dan itu terjadi di sudut, kalau nggak putus-putus. Terjadi di sudut 90 kuadran satu. Nah, nanti
sampai di kuadran 2 atau 180. 180. Dia sampai di titik nol lagi. Setelah di titik nol lagi, dia turun. Dan titik terendahnya adalah min 1. Ini terjadi di sudut 270. Nanti di sudut 360, 360 itu kan satu lingkaran penuh. Jadi sama seperti kembali ke sudut nol lagi. Dia kembali lagi ke nilai nol. Makanya dia berulang terus. Nanti kalaupun dilanjutkan ke sudut lebih dari setengah lingkaran, dia tetap berulang, nah, jadi tetap gini terus. Untuk gambaran grafiknya. Begitu juga dengan grafik cos. Tapi kalau grafik cos dia diawali dari titik 1. Jadi kalau grafik cos, grafiknya dari titik 1, nanti ke 0, min 1, baru ke 1 lagi. Untuk cos. Itulah mengapa yang harus dihafalkan kuadran 1 aja, selebihnya pengulangan. Jadi biar tidak terlalu banyak yang dihafalkan. Lanjut. Nah, seperti yang sudah disinggung di tabel tadi, untuk nilai perbandingan sudut trigonometri itu ada plus minusnya. Kuadran 1, 0 sampai 90 itu semuanya positif. Jadi di sudut ini itu semuanya positif. Sin kostan semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosek. Ini yang positif. Kuadran 3 yang positif adalah tan dan kot. Kuadran 4 yang positif cos dan sek. Oke, ini sambil kita refresh materi yang seharusnya sudah kalian dapatkan. Ini nanti silakan diingat kembali, Bu Lintang lanjut ya, ke sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini cukup terpakai, terutama untuk kuadran yang besar, untuk mengingat nilainya. Untuk di kuadran 1, di mana sudut 0 kurang dari sama dengan alfa, kurang dari sama dengan 90 derajat. Atau alfanya itu di antara 0 sampai 90 derajat. Nilai sin kostan semuanya kan positif. Ini ada tambahan juga buat catatan. Sin kostan semuanya positif. Kenapa? Karena nilai dan y-nya masih sama-sama positif. Jadi kan nilai ini itu sebesar X dan itu positif karena sumbu X-nya mengarah ke kanan. Nilai Y-nya, jadi di sini Y, itu juga masih positif. Sin sudut alfa demi Y per R. Nah, untuk relasinya, sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kalau ada sin 90 min 30, ini contohnya. Berarti kan sin 60. Wih, itu misal ditanya sin 60 dia sama dengan trigonometri apa? Kita pakai relasi 90 min 30 karena dia akan sama dengan sin 60. Karena relasinya sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, kita masukkan cos 30. Sin 60 sama dengan cos 30, yaitu setengah akar 3.
Kalau kalian cek sin 60 itu sama dengan nilainya cos 30. Jadi hubungan relasi ini menjelaskan tadi yang Bu Lintang bilang nilai cos itu kebalikannya nilai sin. Nah, untuk tan nanti dia kebalikannya sama kot. Ya, lanjut. Ini cukup banyak sih sudut berelasi. Ini sebenarnya di gambarnya Bu Lintang yang ada gambar segitiga siku-siku di koordinat kartesius itu untuk memperlihatkan kenapa kok muncul minus. Jadi kalau di kuadran 2 sumbu X-nya kan mengarah ke kiri. Makanya nilai X-nya negatif. Nah, untuk sin itu perbandingannya demi sisi depannya Y, sisi miringnya R. Sama-sama positif, makanya dia tidak terpengaruh negatif. Sedangkan kita lihat untuk cos. Cos itu kan sami. Sisi sampingnya min X, sisi miringnya R. Min X per R, min per plus, jadi dia menghasilkan nilai negatif. Ini juga sudah saya inputkan, saya tambahkan tentang relasi sudutnya. Nanti bisa kalian pakai. Nah, ini saya buat rumus, dua teorema. Kalian pilih salah satu saja. Jadi bisa pakai 90 plus atau 180 minus. Soalnya kalau kuadran 2 itu kan diantaranya 90 sampai 180. Berarti dia diantaranya 90 plus. Jadi 90 ditambah sekian atau 180 dikurang sekian. Contohnya ada di sini. Ini kalau mau mencari sin 150. Kalau dihafal kan banyak ya. Jadi bisa menggunakan sudut berelasi. 150 itu dapat dari mana? 90 tambah 60. Nilainya 90 plus alfa itu cos alfa, berarti cos 60. Jadi ketemu cos 60 setengah. Tahu, bisa juga pakai yang satunya, yang 180 minus. Kalau mau menuju ke sin 150, berarti kan 180 minus 30. Berdasarkan ini, relasi sudutnya, maka kita pakai sin 30. Maka sin 150 itu sama dengan sin 30. Sin 150, sin 30 adalah setengah. Sama, jadi bisa pilih salah satu aja. Begitu juga dengan kuadran 3. Kalau di kuadran 3 nanti X, Y-nya itu sama-sama dapat nilai negatif. Makanya tannya yang positif. Karena tan itu kena minus per minus. Minus per minus itu kan positif. Ini ada relasinya juga. Nanti bisa silakan dipelajari lagi ya. Begitu juga dengan di kuadran 4. Di kuadran 4, cosnya yang positif. Nanti di contoh soal juga kita lihat perannya rumus sudut berelasi ini seperti apa. Oke, Bu Lintang lanjut dulu. Selain ada sudut istimewa, perbandingan, dan sudut berelasi, aplikasinya atau manfaatnya di kontekstual adalah di sudut elevasi dan sudut depresi. Kalau kalian pernah ketemu soal yang mencari tinggi gedung, mencari panjang bayangan, mencari tinggi layangan mungkin. Nah, itu adalah contoh penerapan dari perbandingan trigonometri di sudut elevasi maupun depresi. Nah, sudut elevasi sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi kalau arahnya ke atas itu disebutnya sudut elevasi. Jadi kalian kalau ada kata-kata elevasi di soal nggak usah bingung, itu berarti dari bawah ke atas melihatnya. Sedangkan depresi itu sudut yang dibentuk
dengan pandangan mata ke arah bawah. Biasanya kalau ada seseorang dari atas gedung, dari atas menara, melihat ke bawah dengan jarak sekian meter, nah, nanti ditanya ketinggian, nah itu berarti dia sudut depresi. Sebenarnya penerapannya sama aja. Nanti kalau di soal, yang penting adalah kalian bisa menemukan sudutnya yang diketahui sisi apa. Jadi nanti bisa memutuskan memakai sin, cos, atau tangan. Nanti kita coba juga di soal. Nah, materi terakhir yang kemungkinan muncul adalah identitas. Identitas trigono yang penting dipahami itu tiga ini sih. Tiga ini yang sering muncul. Sin, cos, ini tadi Bu Lintang ambil dari perbandingan yang ada di kuadran satu. Sin sama dengan Y per R, cos sama dengan X per R. Sin sama dengan Y per R, cos sama dengan X per R. Maka kita bisa menuliskan Y sama dengan X sama dengan. R-nya kita pindah ke sini, jadi kedua ruas sama-sama dikali R. Makanya bisa dituliskan Y sama dengan R sin alfa. Begitu juga dengan X. Lalu masuk ke Pitagoras. Kenapa kita gunakan Pitagoras? Karena kita bermainnya di ranah segitiga siku-siku. Kalau di segitiga siku-siku kita pasti bertemu yang namanya Pitagoras. Kalau X dan Y itu sama-sama dikuadratkan akan diperoleh R kuadrat. Dengan X, Y-nya adalah sisi tegaknya segitiga siku-siku dan R-nya sisi miring. Ini tinggal dimasukin aja yang tadi sudah ditemukan, dihitung kedua ruas dibagi R kuadrat, maka ditemukan identitas ini. Cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau biasanya juga dituliskan kebalikannya, sama aja. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini identitas yang paling umum muncul itu. Nah, dari pembuktian yang sama, jadi ini dilanjutkan dengan kedua ruas dibagi cos. Itu akan mendapatkan identitasnya tan sin per cos itu kan satu per cos itu sek. Itu identitasnya kan. Lanjut, kalau tadi sudah dibagi dengan cos alfa, identitas yang sama dibagi dengan sin alfa akan menghasilkan identitasnya cot cosec. Cos per sin itu cot 1/sin itu cosec. Kayak bisa dituliskan cot kuadrat alfa plus 1 itu sama dengan cosec kuadrat alfa. Nah, itu tiga identitas trigonometri yang diperoleh dari Pitagoras. Itu yang sering muncul. Oke, sudah saya tutup dengan quotes sebelum kelatihan soalnya. Ini nak, Bu Lintang memahami kemarin tuh banyak sekali keluhan kalau kalian itu cukup kewalahan PKL bareng TK. Ah, Bu Lintang dan guru-guru yang lain sangat memahami karena jadwal kalian kan cukup padat ya. PKL harus nge-zoom TKA, harus latihan soal mandiri. Cuma memang itu yang harus kalian jalani saat ini. Karena kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, nanti kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi ditahan lelahnya, dibetah-betahin lelahnya. Insya Allah nanti lelahnya menjadi lillah. Amin. Oke, untuk materinya cukup itu. Kita lanjut ke latihan soal. Ada beberapa latihan soal yang Bu Lintang berikan. Kita mulai dari latihan soal perbandingan. Ini Bu Lintang tekankan ke soal-soal yang perlu rumus dulu. Nanti soal-soal yang ini, yang kontekstual, insya Allah kita lanjut di sesi kedua ya.
Loh, ini nyasar di sini. Nanti sama ini aja deh sifat-sifat identitas. Oke, ini dulu. Diketahui cos alfa sama dengan 12/13. Dan alfa adalah sudut lancip. Nilai 2 sin alfa sama dengan titik-titik. Nah, kalian kalau menemukan soal seperti ini, 12/13 itu kan bukan nilainya sudut istimewa. Jadi, jangan pakai sudut istimewa. Tapi pakai prinsip perbandingan aja. Prinsip perbandingannya, kalian buat aja segitiga siku. Bentar. Buat segitiga siku untuk mempermudah memahami dia sisi yang mana. Kita tetapkan aja ini sudut alfa. Cos alfa diketahui 12/13. Cos tadi itu perbandingannya adalah semi. Sisi kita itu kan yang sini. Sisi miring yang sini. Sini sisi depan. Karena yang ditanyakan adalah sin, maka kita nanti butuh sisi depan. Karena sin itu depan per miring, sin demi. Maka kita cari dulu. Kalau sudah diketahui sanya, sanya 12, mi-nya 13, kita mau mencari sisi depan, itu bisa pakai Pitagoras. Jadi depan kuadrat itu kan sama dengan kalau yang dicari adalah sisi tegak. Oh, sorry. Kita nggak usah nulis kuadrat ya. Sekarang. Kalau yang diketahui adalah sisi ini, sisi tegak, maka sisi miringnya dikuadratkan, dikurang sama sisi tegak satunya. Gini. Oke, kita lanjut ya. 13 kuadrat itu 169. Betul nggak? Kita cek ya. 13 kuadrat, 13 kali 13. 9, 3, 3, 1, 1, 6, 9. Berarti 169 itu CCW 169 dikurangi 12 kuadrat 144 ya. 12 kali 12 2 sorry 4 2 2 1 144. Nah, jadi pakai Pitagoras nyari sisi satunya. 169 dikurangi 142 5 akar 25 5. Maka sisi D itu 5. Kalau yang ditanya 2 sin alfa, maka 2 kali depannya 5, miringnya 13. 2 kali 5 10, 10 per 13. Jawabannya ya C. Oke, ada yang bingung enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau sudah jelas? Lintang rasa cukup jelas ya. Kalau sudah jelas, saya lanjut ke sini. Oh iya, bentar tambahan sedikit. Tadi ini sudut lancip. Tadi kan saya belum bahas ini ya. Diketahui sudut lancip, itu berarti dia ada di kuadran 1. Jadi dia sebenarnya tinggal mempengaruhi plus apa minusnya gitu aja. Karena sudut lancip dia di kuadran 1, kita tadi sudah belajar bahwa semua nilai trigono di kuadran 1 itu positif. Jadi ini tetap positif 10/13. Itu aja sih. Nah, bedakan dengan soal yang nomor 2. Nomor
itu ada tan X sama dengan min akar 3. Maka nilai cos untuk X sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu kan ada di antaranya 90 sampai 180. Maka nilai cosnya nanti pasti negatif. Jadi nilai cos sudut tumpul ini negatif. Karena nilai cos yang positif itu di kuadran 1 dan di kuadran 4. Dengan cara yang sama, kita kerjakan nomor kedua. Ini minusnya bisa kalian abaikan dulu untuk mencari nilai sin deminya dulu. Jadi kan diketahui tan X sama dengan akar 3. Min ya. Cuma kita abaikan dulu minnya. Ini kita hapus dulu deh. Kita abaikan dulu minnya. Saya kita sudah bisa memastikan kalau pas itu negatif. Tan itu kan D per sa. Terus gimana kok kalau tidak pecahan? Ya nggak apa-apa kita buat jadi pecahan. Akar 3 tinggal per 1. Jadi depannya adalah akar 3, sampingnya 1. Karena kalau pecahan dia tidak dituliskan, dia pasti per 1. Sama, kita bikin aja segitiga siku-siku. Sudutnya di soal namanya sudut X. Sisi depannya akar 3, sisi sampingnya 1. Berarti tinggal kita cari miringnya. Miringnya, kalau nyari sisi miring itu kan dijumlah ya, dua sisi tegak. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan, jadinya 3, 1 kuadrat 1. Akar 4, akar 4, 2. Oke, ketemu miringnya. Maka kalau dicari cos, cos itu kan butuh miring. Karena perbandingan cos adalah samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2,5. Karena dia sudut tumpul, yang tadi kita sudah memahami bahwa sudut tumpul cosnya negatif, jadinya min setengah jawabannya yang C. Oke, tuh. Jadi itu yang menentukan ketika diketahui sudut lancip atau sudut tumpul adalah berpengaruh di positif negatif hasilnya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Cos 60 setengah. Oh, nah ini adalah contoh soal penerapan relasi sudut. Sambil Bu Lintang bukakan modulnya biar ingat. Kalau cos 300 itu kuadran 4. Nih, oke. Cos 60 setengah, maka nilai 3 cos 300 dikurang 2 cos 102. Cos 300. 300 itu adalah sudut di antara 270 sampai 360. Kita bisa pakai 270 plus deh. Agar jadi 300, maka 270-nya ditambah 30. Gitu. Oke. Aman ya sampai sini ya. Nah, lanjut. Min 2 cos 120 itu penjumlahannya 90. 90 plus 30. Jadi kalian boleh cari patokan sudut
batas atasnya ataupun batas bawahnya. Kalau ini bulintang dua-duanya pakai batas bawahnya ya. 270 biar jadi 300 dia ditambah 30. 90 biar jadi 120 dia juga ditambah 30. Oke, masih aman ya? Nah, 3. Oh, udah bukan kos nih. Menurut aturan relasi sudut, kalau ada bentuk seperti ini, cos 270 ditambah 30, maka dia nanti jadinya sin 30. Min 2 ini jadi min sin 30. Nah, kok bisa Bu? Karena kalau cos 300 dia kan di kuadran 4, dia positif, nggak ada minusnya. Tapi kalau cos 120 dia di kuadran 2, cos di kuadran 2 dia akan negatif. Hasilnya negatif. Nah, bisa kita cek di modul. Saya tadi pakai yang ini, cos 270 tambah alfa itu sama dengan sin alfa. Makanya bisa saya tuliskan cos 270 tambah 30 itu sin 30. Itu ya. Nah, begitu juga dengan yang di kuadran 2. Nih, Bu Lintang tadi pakai yang ini. Makanya saya bisa menuliskan cos 90 tambah 30 itu sama dengan min sin 30. Nah, kita kan butuh sin 30 ya. Ini bisa pakai hubungan yang ada di kuadran 1. Cos 60 itu akan sama dengan cos 90 dikurangi 30. Nanti hasilnya sama dengan sin 30. Makanya sin 30 itu juga sama dengan setengah. Jadi kalau kalian langsung pakai hafalan, nilai sudut istimewa juga nggak. Cos 30 kan jelas ya, dia nilainya dalam setengah. Berarti 3 kali setengah, karena sin 30 setengah, min kali min plus 2 kali setengah. 3 kali setengah, 3/2. 2 kali setengah, 1. Atau tulis saja 2/2. Kalau penyebutnya sudah sama kan tinggal dijumlah 5/2. 5/2 kalau disederhanakan 5 bagi 2. 2. 5 bagi 2 itu 2 sisa 1. Maka 2 1/2. 2 setengah jawabannya yang B. Oke, itu yang B. Kita lanjut. Sih lumayan. Lanjut ini dulu ya. Kita diminta mencari panjang PS. Panjang PS berapa satuan? Nah, ini awalan penerapan perbandingan trigono sebelum nanti ke aplikasi kontekstual. Jadi contoh penerapannya seperti ini. Kalau diketahui QR, QR-nya 6/2, sebenarnya ini pasti 6. Pasti 6. Dapat dari mana? Dari sifat diagonal persegi. Jadi kalau ada persegi, persegi itu kan sisinya pasti sama semua ya. Kalau di sini A, maka diagonalnya itu panjangnya A/2. Makanya kalau di sini 6/2, ini sisinya sama, itu pasti panjangnya bisa pakai itu. Atau andai kata kalian lupa, kalian bisa cari pakai Pythagoras. Ini Bu Lintang misalkan X ya. Katakanlah saya lupa kalau diagonal persegi itu dikali akar 2. Saya cari pakai Pythagoras. Untuk mencarinya,
X kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan 6 akar 2 kuadrat. Berarti 2X kuadrat itu sama dengan 6 akar 2 kuadrat. Kuadratnya dia bilang akar 2 X kuadrat sama dengan akar 2. Maka ini X akar 2 sama dengan 6 akar 2. X-nya. Nah, dan sama. Walaupun dibuktikan pakai Pitagoras, sama-sama ketemu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian perhatikan segitiga yang mau digunakan untuk mencari PS yang ditanyakan. Jadi karena yang dicari adalah PS yang saya garis biru, kalian pakai segitiga PQS, itu segitiga patokannya. Kemudian, lihat sudut yang diketahui dan sisi yang sudah ditemukan. Sudutnya 30 derajat. Sisi yang ditemukan itu adalah sisi D. Nah, yang ditanya adalah PS. PS itu adalah sisi sah. Yang diketahui D, yang ditanyakan sah, perbandingan trigonometri yang ada di sah itu adalah tan alfa itu kan D per sah. Jadi ini memang kalian memilih. Kalian menganalisa lalu memilih perbandingan apa yang digunakan. Sudah tinggal dimasukkan. Tan 30 derajat itu sama dengan depannya 6, sampingnya PS yang ditanya. Lanjut, tak tahu sampingnya ya. Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. 6 per PS. Berarti PS itu sama dengan 6 per 1/3 akar 3. Nah, tinggal dikali aja sih. 6 dibalik 3 per akar 3. Kalau dikalikan akar 3 berarti nggak cukup tempatnya. Si bawahnya masih cukup nggak? Biasanya saya sini 6 kali 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadinya 6 akar 3. Jawabannya yang C. 6 akar 3. Adakah yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya kalau kalian mencari panjang suatu sisi segitiga siku-siku, diketahui ininya, sudut dan sisi lainnya, itu kalian memilih memilih perbandingan apa yang digunakan. Gitu ya. Kita lanjut. Nih. Berdasarkan informasi yang ada di gambar, berapa banyak pernyataan yang bernilai benar dari 4 pernyataan ini? Diketahui sin B 2 per akar 13. Sin itu kan demi. Maka sin B, nah sudut B ini. Sisi di depannya B 2, sisi miringnya akar 13. Yang belum ada sisi sampingnya B. Kan kita cari dulu aja sekalian. Sisi samping atau berarti sisi BC itu sama dengan akar
akar 13 kuadrat min 2 kuadrat. Akar 13 kuadrat 13 min 4, 13 min 4 akar 9, akar 9 itu 3. Nah, sudah punya semua, tinggal kita menilai ini. Pernyataan 1 sampai 4. Sekarang ditanya cos B. Cos B berarti samping per miring. Sampingnya adalah BC. Miringnya adalah, kalau sisi miring tetap ya, AB. BC-nya 3, AB-nya akar 13. Berarti benar. Lanjut, tan B. Tan D. Sa. Depannya adalah A, C. Sanya adalah B, C. Nah, berarti benar. Depannya 2, sampingnya 3. Nah, sekarang kalau sudutnya diganti. Kita ganti warna merahnya biar jelas. Kalau sudutnya diganti sudut A, yang jadi sisi depan adalah 3. Yang jadi sisi samping adalah 2. Maka kalau ditanya tan A, yang jadi depannya bukan lagi AC, tetapi BC. Tan A depannya BC, sampingnya AC. BC itu 3, AC itu 2. Berarti benar. Jadi itu ya nak, kalau sisi depan samping miring, itu depan tidak selalu yang berdiri, samping tidak selalu yang tidur. Tapi patokannya adalah posisi di depan sudut yang diketahui. Jadi kalau sudutnya B, sisi depannya C. Tapi kalau sudutnya A, sisi depannya adalah BC. Jadi tergantung posisi sudut. Kita lanjut satu lagi untuk cos A. Cos itu sami, maka sampingnya sudut A adalah AC. Miring, kalau miring tetap ya, miringnya AB. AC-nya 2, AB-nya akar 13 benar. Maka kesimpulannya, pernyataannya benar semua. Jawabannya yang E. 4 pernyataan benar. Oke. Jadi diingat-ingat, ini cukup penting ya. Sisi depan samping itu bukan tergantung tegak atau horizontal, tapi tergantung posisi di depan sudut yang diketahui. Jadi posisi sisi depan, sisi samping itu bisa berubah tergantung sudutnya. Kita pahami aja gimana sih Bu caranya biar cepat bisa MTK. Belajar nak. Semangat ya, semangat Aufa. Tips biar cepat bisa MTK itu menurut saya memang salah satunya drilling soal. Drilling soal matematika. Karena matematika itu ilmu yang penting di pemahaman konsep, tapi tanpa drilling soal itu agak susah. Kalian kalau pernah tahu teori belajar, kalau belajar itu kan memang disarankan dengan konsep, jadi konstruktivisme seperti yang kita lakukan tadi. Kita kan memahami kalau sin kostan itu, oh perbandingan sami, perbandingan demi, itu dari segitiga siku-siku. Tapi memang diperlukan behaviorisme. Behaviorisme itu apa? Pembiasaan. Pembiasaan dengan latihan soal. Sebentar, lobet ternyata. Lintang tak ngecas dulu. Nah, drilling soal itu tidak
perlu terlalu banyak, tetapi harus konsisten. Jadi kalau misalnya hari ini Bulintang kasih 10, ini kayaknya nanti Bulintang kasih 10 atau 11 soal deh. Ya dikerjakan itu. Kalau bisa dalam sehari dikerjakan aja. Dicoba nanti setelah Zoom ya, setelah Zoom atau nanti malam dicoba diulang ngerjakan sendiri tanpa melihat rekamannya Bu Lintang. Sudah bisa lancar atau belum? Jadi memang dicoba ngerjakan sampai bisa lancar. Memang harus dipaksa, nah, harus dipaksa latihan. Semangat ya, semoga bisa. Bu Lintang yakin kalian bisa. Tergantung ada kemauan belajar atau tidak, gitu aja. Nah, lanjut. Satu lagi ya. Satu lagi nanti yang kontekstual ini kita bahas di sesi kedua setelah bahasa Indonesia. Ini sama persis, wes. Sama persis kayak yang tadi caranya. Tan B. Nah, sudut B-nya ada di sini. Tan itu kan D per sa. Depannya kan ini AC-nya yang 4. Sanya ini BC-nya 3. Nah, yang belum diketahui adalah AB atau BA. Kalau dicari dengan Pitagoras, ini 5. Nanti kalian buktikan deh tugasnya kalian. Buktikan kenapa kok bisa ketemu 5. Bintang lanjut ya. Sin B. Sin itu mi. Depannya B itu AC. Depannya, sorry, miringnya itu AB. AC-nya 4, 5. Betul, 0,8. Lanjut. Sekarang cos B. Cos itu sami. Kalau dengan sudut B yang merupakan cos itu adalah yang merupakan sa, sorry, yang merupakan sa adalah BC. Miringnya AB. BC-nya 3, 5. 3 per 5, 0,6. Nah, kalau merubah dari pecahan ke desimal, kalian tinggal pakai Porgapit ya. Bintang contohkan 1 ya, yang 3 per 5. 3 bagi 5 kan nggak bisa, kasih 0. Berarti yang atas kasih 0, 30 bagi 5, 0,1. Insya Allah kalian bisa. Porgapit tinggal perlu latihan aja. Cos A, sekarang sudutnya pindah. Sudut A. Maka ketika sudutnya adalah A, yang jadi depan adalah BC. Yang jadi samping adalah C. Kita cari cos A. Cos A. Berarti cos sami. Sampingnya adalah AC. Kan kalau cos kan sampingnya ini. AC. Miringnya tetap AB. Berarti 4 per 5. 4 per 5 seharusnya 0,8. Maka pernyataan ini salah. Satu lagi, tan A. Tan itu adalah desa. Kalau sudut A yang jadi depannya adalah BC, yang jadi sampingnya adalah AC. BC-nya 3, AC-nya 4, 3 per 4, betul 0,75. Segar 4, 0,75. Maka kalau soal yang ini pernyataannya benar dan 3. Jawabannya D. Oke. Itu dulu ya untuk materi trigono. Kita sudah belajar cukup banyak ya. Sudut istimewa, relasi sudut, sama perbandingan. Nanti di sesi kedua yang sama Bu Lintang lanjutkan ke penerapannya.
Nanti kita ke soal-soal kontekstual, sama ada satu soal identitas. Jaga-jaga keluar identitas. Identitas sih biasanya jarang keluar ya, nak. Tapi kan kita tidak tahu di soal TKA ini keluar apa tidak. Jadi tetap kita pelajari aja identitas dasar. Yang Bu Lintang yakin keluar sih sebenarnya yang seperti ini. Perbandingan. Perbandingan itu di mana-mana sering keluar. Jadi kalian kuatkan di perbandingannya ya. Terutama pesannya Bu Lintang yang tadi harus bisa membedakan mana sisi depan, samping, miring. Oke, itu dulu sesi pertama. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Bintang hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada ya. Baik, kita akhiri dulu. Nanti ketemu Bu Lintang lagi sekitar jam 1 siang. Terima kasih. Bintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya, Nak. Silahkan melanjutkan kegiatan kalian. Semangat!